Halo adik-adik, berjumpa lagi. Kali ini kita akan membahas soal Ayo Berlatih dari halaman 83 dari buku Erlangga ESPS IPAS volume 1 kelas 6 Kurikulum Merdeka bab 5. Oke, langsung saja. Nomor 1. Perhatikan gambar berikut. Indonesia terletak pada ujung pertemuan 3 lempeng, yaitu lempeng Eurasia, lempeng Indo-Australia, dan lempeng Pasifik. Wilayah pertemuan 3 lempeng ini membentuk cincin api Pasifik atau Ring of Fire, berupa rangkaian gunung api aktif. A. Indonesia termasuk negara yang berada di kawasan Ring of Fire tersebut. Apa saja ciri-cirinya? Nah, di sini Kak Kida sebutkan 2 ya. Yang pertama, Indonesia memiliki banyak gunung berapi aktif. Yang kedua, Indonesia rawan mengalami bencana alam seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, dan tsunami. Oke, berikutnya yang B. Tulislah 5 gunung api aktif beserta letaknya di Indonesia. Nah, di sini yang pertama ada Gunung Kerinci di Jambi, yang kedua Gunung Gede di Jawa Barat, 3 Gunung Merapi di Jawa Tengah, 4 Gunung Semeru di Jawa Timur, 5 Gunung Bromo di Jawa Timur. Berikutnya yang C. Jika kamu tinggal di sekitar gunung api aktif, apa hal yang dapat kamu persiapkan jika sewaktu-waktu terjadi gunung meletus? Nah, di sini hal pertama yang perlu saya lakukan adalah memperhatikan informasi dari pemerintah atau petugas penanggulangan bencana setempat. Saya juga perlu memiliki rencana evakuasi yang jelas dan tahu jalur-jalur aman untuk berlindung. Selain itu, saya akan mempersiapkan tas darurat dengan air minum, makanan ringan, pakaian, obat-obatan, serta dokumen penting. Jika diperlukan, saya akan segera mengikuti instruksi dari petugas penanggulangan bencana untuk pindah ke tempat evakuasi yang aman. Keamanan dan kesiapan adalah kunci utama dalam menghadapi potensi bahaya dari letusan gunung api. Oke, berikutnya. Nomor 2. Bacalah cerita berikut dengan cermat. Sinta menonton tayangan berita di televisi terkait peristiwa alam. Di kota X yang terletak di daerah pesisir baru saja terjadi gempa bumi. Setelah terjadi gempa, tampak air laut mengalami pasang surut yang cukup mendadak. Tidak lama, ada peringatan untuk penduduk di kota X agar mengungsi secepatnya. A. Menurutmu, mengapa penduduk di kota X diminta untuk mengungsi setelah terjadi gempa? Nah, jawabannya itu karena telah terjadi pasang surut yang cukup mendadak sehingga berpotensi terjadinya tsunami. Ya, adik-adik ya. Berikutnya yang B. Ke tempat seperti apa sebaiknya penduduk kota X mengungsi? Jelaskan alasanmu. Nah, sebaiknya ke tempat yang datarannya lebih tinggi dari pantai. Alasannya untuk menghindari gelombang tsunami. Berikutnya yang C. Apa perlengkapan yang sebaiknya dibawa saat melakukan pengungsian? Nah, membawa tas darurat dengan pakaian tahan air, makanan ringan, dan air minum yang cukup. Pastikan membawa obat-obatan dan perlengkapan kesehatan serta dokumen penting dalam wadah tahan air. Sertakan senter dan lampu darurat. Jangan lupa membawa peta dan kompas, uang tunai, serta perlengkapan pribadi. Oke, berikutnya nomor 3. Perhatikan gambar di samping. A.
Menurutmu, apakah kegiatan pertambangan seperti pada gambar tersebut memiliki dampak terhadap lingkungan sekitar? Jawabannya adalah ya. Ya, adik-adik ya, yang A jawabannya ya. Jika iya, apa saja dampak tersebut? Nah, di sini ya. Yang A itu jawabannya adalah ya. Kemudian dampaknya nih, kegiatan pertambangan sering kali menyebabkan penebangan pohon, hilangnya habitat hewan dan tumbuhan, pencemaran air dan tanah, serta meningkatkan risiko banjir dan longsor. Berikutnya yang C, apa upaya yang dapat dilakukan untuk memulihkan wilayah tersebut? Nah, sini ya upayanya. Pertama, lihat aja ya. Pertama, kita bisa menanam kembali pohon-pohon yang telah ditebang agar hutan kembali tumbuh. Kedua, melakukan penanaman tumbuhan dan vegetasi lainnya untuk memperkuat tanah dan mencegah erosi. Ketiga, melaksanakan rehabilitasi tanah dengan menambahkan bahan organik dan pupuk untuk memulihkan kesuburan tanah. Keempat, mengelola limbah tambang dengan baik agar tidak mencemari lingkungan. Kelima, melibatkan masyarakat lokal dalam kegiatan rehabilitasi dan memberikan edukasi tentang pentingnya menjaga lingkungan. Ini satu aja ya, ini agak typo, maaf. Pentingnya menjaga lingkungan. Kurang tebal. Oke, satu aja ya, ini kelebihan ngetiknya, faedahnya. Oke, dengan bekerja sama antara pemerintah, perusahaan pertambangan, LSM dan masyarakat, kita dapat membantu memulihkan wilayah tersebut dan menjaga keberlanjutan lingkungan. Seperti itu ya adik-adik ya. Oke adik-adik, mungkin pembahasan kali ini cukup sekian dulu ya. Untuk pembahasan soal berikutnya akan ada di video berikutnya. Jangan lupa untuk di like dan di share ya adik-adik ya. Silahkan adik-adik bisa cek di playlist untuk pembahasan soal-soal mata pelajaran yang lainnya. Di sini Kak Akidah usahakan untuk membahasnya secara runtut ya. Jadi silahkan adik-adik kalau tertinggal atau ingin melihat video berikutnya, silahkan bisa cek di playlist. Semoga bermanfaat. Terima kasih.